Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Manona dari kelas PAI 4E. Di sini saya akan menjelaskan tentang media pembelajaran masa konvensional. Yang pertama ada papan tulis. Pembelajaran di kelas terjadi karena ada interaksi dan komunikasi antara siswa dengan pendidik. Menurut Hairoman 2009, dalam proses pembelajaran di kelas diperlukan sebuah media untuk menyampaikan materi, yaitu seperti papan tulis. Papan tulis bagian penting yang harus ada di dalam kelas karena merupakan media untuk menyampaikan informasi. Papan tulis memiliki ukuran A3 60 cm x 40 cm atau 1,5 meter x 5 meter. Pemanfaatan papan tulis tidak hanya di sekolah saja, tapi di rumah sakit, di kantor, lembaga pendidikan. Kemudian papan tulis zaman dulu itu kan dari lembaran tipis batu tulis berwarna hitam atau abu-abu. Kemudian dalam perkembangannya hingga saat ini banyak ragam jenis dan bentuk papan tulis, antara lain papan tulis yang terbuat dari papan atau triplek yang berwarna gelap atau biru, papan tulis yang terbuat dari melanin atau whiteboard. Kemudian ada papan tulis warna. Seiring dengan temuan pemikiran terbaru tentang pengolahan informasi dari papan tulis, maka perlu dirancang papan tulis yang dapat memaksimalkan proses berpikir siswa agar dapat mengolah informasi. Menurut Yanto 2009 menyatakan langkah-langkah penggunaan papan tulis agar optimal. Yang pertama, informasi dengan sistematis, ide-ide yang belum jelas, isi pelajaran dengan detail, informasi yang mudah difahami, kemudian informasi yang bersifat menarik. Kemudian ada bulletin board atau display. Papan tulis, bulletin, dan display adalah fasilitas yang sama dan diperlukan oleh setiap kelas sesuai dengan kemajuan dalam ilmu pembelajaran. Alat ini menjadi tempat guru dan siswa melakukan proyek kerja. Tujuan papan ini adalah sebagai tempat menjelaskan peristiwa-peristiwa, peraturan-peraturan sekolah, dan daftar sekolah dan informasi lainnya. Berikut merupakan ciri dari pembelajaran masa konvensional. Yang pertama, peserta didik adalah penerima informasi secara pasif. Yang kedua, belajar secara individual. Yang ketiga, pembelajaran secara abstrak dan teoritis. Kemudian yang keempat, perilaku dibangun berdasarkan kebiasaan. Yang kelima, interaksi di antara peserta didik kurang. Kemudian pembelajaran masa konvensional merupakan sebuah pola pembelajaran yang menekankan pada tujuan pembelajaran berupa penambahan pengetahuan dan penggambaran secara umum. Kelebihannya, efisien, tidak mahal, mudah disesuaikan dengan keadaan peserta didik. Kemudian kelemahannya, yang pertama, kurang memperhatikan minat dan bakat peserta didik. Yang kedua, bersifat pengajar sentris. Yang ketiga, sulit dipergunakan dalam kelompok yang heterogen. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata atau presentasi saya sebelumnya kurang baik. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.